Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Mazaya Nabirah dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membahas mengenai analisis akun-akun pada siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tindakan akuntansi dalam perusahaan dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun kalender. Nah, tindakan akuntansi yang dimaksud di sini yakni mulai dari identifikasi, analisis, dan mencatat. Nama-nama akun pada siklus akuntansi. Siklus akuntansi mempunyai 5 akun. Yang pertama, harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Menentukan debit dan kredit pada akun merupakan tahapan yang sangat penting karena jika dari menganalisis saja sudah salah, maka pada tahap selanjutnya akan salah juga. Jadi teman-teman harus bisa menganalisis debit dan kreditnya dulu ya. Akun harta dan beban jika bertambah masuknya ke debit, jika berkurang masuknya ke kredit. Akun hutang, modal, dan pendapatan jika bertambah ke debit, jika berkurang ke kredit. Jadi ingat ya teman-teman, akun harta dan beban jika bertambah ke debit, berkurang ke kredit. Akun hutang, modal, pendapatan jika bertambah ke debit, berkurang ke kredit. Setelah tahu debit dan kreditnya, kita bahas soal pada buku paket halaman 149 yuk. Transaksi Salon Gembira Ria. Pada tanggal 1, Ambarwati memulai usaha salon dengan nama Salon Gembira Ria. Untuk itu, Ambarwati menyisihkan uang pribadinya sejumlah 200 juta untuk modal usaha salon. Analisisnya tuh, kas bertambah sebesar 200 juta, modal bertambah sebesar 200 juta. Kas bertambah masuknya ke debit, modal bertambah masuknya ke kredit. Pada tanggal 2 dibeli dengan kredit dari toko Sinar Dunia. Peralatan salon sebesar 50 juta, perlengkapan salon sebesar 10 juta. Analisisnya yaitu peralatan bertambah sebesar 50 juta, perlengkapan bertambah 10 juta, hutang bertambah 60 juta. Kok ada hutangnya sih? Karena peralatan dan perlengkapan dibeli secara kredit. Peralatan dan perlengkapan masuknya ke debit, hutang ke kredit. Kenapa peralatan dan perlengkapan masuknya ke debit? Karena peralatan dan perlengkapan termasuk akun harta. Pada tanggal 3 difakturkan untuk ditagih pekerjaan jasa salon pada grup musik sempurna sejumlah 25 juta. Analisisnya yaitu piutang bertambah 25 juta, pendapatan bertambah 25 juta. Piutang bertambah ke debit, pendapatan bertambah ke kredit. Piutang bertambah ke debit karena piutang juga termasuk ke dalam akun harta. Pada tanggal 5 dibayar sewa ruangan untuk usaha salon perkas sebesar 15 juta. Analisisnya yaitu beban sewa bertambah 15 juta, kas berkurang 15 juta. Beban sewa bertambah, masuknya ke debit. Kas berkurang, masuknya ke kredit. Pada tanggal 10 diterima perkas pendapatan jasa salon sebesar 12 juta dari langganan yang dibayar tunai. Analisisnya yaitu kas bertambah sebesar 12 juta, pendapatan bertambah sebesar 12 juta. Kas bertambah masuknya ke debit, pendapatan bertambah masuknya ke kredit. Pada tanggal 11 dibayar gaji karyawan per kas sebesar 5.800.000. Analisisnya yaitu beban gaji bertambah 5.800.000, kas berkurang sebesar 5.800.000. Beban gaji bertambah masuknya ke debit, kas berkurang masuknya ke kredit. Kas berkurang masuknya ke kredit karena kas termasuk akun harta. Pada tanggal 15 dibayar perkas utang pada toko Sinar Dunia sebesar 55 juta. Analisisnya yaitu utang berkurang sebesar 55 juta, kas berkurang sebesar 55 juta. Utang berkurang ke debit, kas berkurang ke kredit. Pada tanggal 18 diterima perkas tagihan dari grup musik sempurna sebesar 19 juta. Analisisnya yaitu kas bertambah 19 juta, piutang berkurang 19 juta. Kas bertambah ke debit, piutang ke kredit. Kenapa
piutang berkurang ke kredit karena piutang termasuk harta. Pada tanggal 19 dibayar per kas biaya air, listrik, dan telepon sebesar 12 juta. Analisisnya yaitu beban air, listrik, telepon bertambah sebesar 12 juta, kas berkurang sebesar 12 juta. Beban air, listrik, dan telepon bertambah masuknya ke debit, kas berkurang masuknya ke kredit. Pada tanggal 20 difakturkan untuk ditagih pendapatan salon pada grup musik sempurna sebesar 30 juta. Analisisnya yaitu piutang bertambah 30 juta, pendapatan bertambah 30 juta. Piutang bertambah ke debit, pendapatan bertambah ke kredit. Pada tanggal 22 dibeli tambahan peralatan kantor seharga 20 juta secara kredit dari toko Sinar Dunia. Peralatan bertambah 20 juta, utang bertambah sebesar 20 juta. Peralatan bertambah ke debit, utang bertambah ke kredit. Sekali lagi, kenapa ada hutang? Karena dibelinya secara kredit. Pada tanggal 25, Ambarwati mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 6 juta. Analisisnya yaitu PRIP berkurang sebesar 6 juta, kas berkurang sebesar 6 juta. PRIP berkurang ke debit karena PRIP merupakan modal juga. Kas berkurang ke kredit. Pada tanggal 26 diterima tunai hasil pendapatan jasa dari langganan, tunai sebesar 18.500.000. Analisisnya yaitu kas bertambah 18.500.000, pendapatan bertambah 18.500.000. Kas bertambah masuknya ke debit, pendapatan bertambah masuknya ke kredit. Tanggal 28 dibayar per kas biaya iklan pada harian media Indonesia sebesar 480.000. Analisisnya yaitu kas berkurang sebesar 480.000, beban iklan bertambah 480.000. Kas berkurang ke kredit, beban iklan ke debit. Pada tanggal 31 diterima per kas pendapatan jasa salon dari langganan tunai sebesar 13 juta. Kas bertambah sebesar 13 juta, pendapatan bertambah sebesar 13 juta. Kas bertambah ke debit, pendapatan bertambah ke kredit. Nah, analisis kan sudah. Setelah menentukan debit kredit, selanjutnya memasukkan akun-akun tersebut ke dalam jurnal umum. Untuk membahas jurnal umum di next video ya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.